Desember 1996, 14 orang kelompok pemberontak negara Peru menyamar menjadi pelayan saat Kedutaan Besar Jepang mengadakan acara peringatan hari ulang tahun ke-63 Kaisar Akihito. Terdapat sekitar 490 orang di tempat itu yang akhirnya dijadikan sandera. 17 Desember 1996, Kedutaan Besar Jepang di ibu kota Peru, Lima, mengadakan peringatan hari ulang tahun Kaisar Akihito ke-63. Mereka mengundang banyak orang penting, di antaranya Menteri Luar Negeri Peru, beberapa hakim agung, dan diplomat dari negara sahabat. Mereka merayakan hari besar tersebut seperti biasa, makan-makan, minum-minum, dan dilayani oleh para pelayan. Namun, siapa sangka, terdapat 14 pelayan palsu yang menyelinap di antara mereka. 14 pelayan ini kemudian membajak acara tersebut dan menyandra sekitar 490 orang. Mereka adalah bagian dari kelompok yang dianggap teroris di negara setempat, yaitu kelompok revolusi Tupac Amaru. Kelompok ini adalah gerilyawan berhaluan Marxis yang menuntut revolusi di Peru. Kelompok ini dibentuk sekitar tahun 70-an atas dasar ketidakpuasan kebijakan pemerintah Peru yang dianggap liberal dan tidak memihak rakyat. Nah, setelah berhasil menduduki kediaman Duta Besar Jepang, kelompok ini menuntut pembebasan rekan mereka yang dihukum atas tuduhan pemberontakan. Pada hari pertama, setelah menduduki lokasi penyanderaan, mereka melepas seorang sandera wanita berkewarganegaraan asing. Mungkin karena 400 sandera terlalu banyak gitu ya buat mereka. Pada hari-hari berikutnya, mereka melepas lagi sekitar 170 sandera wanita dan orang-orang lanjut usia. Sepertinya emang terlalu banyak sih 490 sandera buat dikurung di satu tempat. Nah, beberapa hari berlalu dan akhirnya mereka hanya menyisakan 72 sandera dalam lokasi tersebut. Mereka bersikukuh tidak akan membebaskan sandera yang tersisa jika pemerintah nggak membebaskan 400 rekan mereka yang ditahan. Pemerintah Peru sendiri sedikit bimbang menghadapi situasi ini. Pemerintah Peru tidak bisa sembarangan mengambil sikap. Hal ini karena di satu sisi Jepang adalah mitra dagang Peru yang sangat menguntungkan, sehingga kalau melakukan sesuatu yang membahayakan para sandera bisa jadi berbahaya atas hubungan mereka berdua. Namun pemerintah juga nggak bisa menerima tuntutan kelompok penyandera untuk membebaskan tahanan pemberontak. Kedua pihak, baik pemerintah maupun pemberontak, sama-sama adu kuat dan itu berlangsung selama 127 hari. Dalam masa 4 bulan tersebut, Presiden Peru, Alberto Fujimori, memerintahkan pihak keamanan untuk mempelajari peta dan keadaan sekitar lokasi penyanderaan. Pasukan khusus bahkan diberitakan mereka ulang bangunan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat dan memperkirakan berapa banyak bahan peledak yang bisa digunakan atau dibutuhkan. Setelah semuanya siap, Presiden Alberto Fujimori memberi izin untuk menyerbu lokasi tersebut, tepatnya pada tanggal 22 April 1997. Bayangkan setelah 4 bulan, barulah izin untuk penyerbuan atau pembebasan sandera ini diberikan. Jika operasi ini gagal, maka betapa pahitnya keputusan ini. Pasukan pembebasan sandera mulai beraksi dengan meledakkan terowongan di bawah kediaman Duta Besar Jepang tersebut. Hal ini membuat pihak penyandera terkejut terheran-heran dengan aksi yang terjadi. Selanjutnya pasukan pembebasan tersebut menyerbu masuk ke dalam bangunan dan baku tembak dimulai. 8 dari 14 anggota pemberontak tewas seketika. Sisanya menyusul rekannya yang telah tewas tersebut setelah pasukan khusus yang lain datang dari arah lain. Operasi pembebasan berhasil dilaksanakan. Dalam operasi ini, ke-14 kelompok penyandera tewas dan seorang sandera juga menjadi korban tewas, yaitu Hakim Agung Peru Carlos Giusti. Selain itu, 2 orang pasukan khusus juga menjadi korban setelah mengalami luka yang cukup parah. Operasi ini mengejutkan dunia dan dianggap sebagai salah satu operasi militer tersukses yang pernah dilakukan. Perdana Menteri Jepang, Ryumori Hashimoto, juga berterima kasih atas pembebasan warga mereka meskipun terkejut dengan keputusan yang diambil pemerintah Peru itu.
Atas keberhasilan ini, pemerintah Peru mengenang 22 April sebagai hari besar untuk mengenang kesuksesan pembebasan sandera. Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan penghargaan militer untuk anggota pasukan yang terlibat dalam pembebasan. Nah, begitulah kisah penyanderaan di kota Lima, Peru yang dilakukan oleh gerakan revolusi Tupac Amaru. Adakah operasi militer lain yang menurut kalian perlu untuk kita bahas atau menarik untuk kita bahas? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa di sisi kanan bawah dari layar ini ada tulisan subscribe tuh. Coba kalian pencet tulisan itu dulu agar episode-episode berikutnya dari kisah-kisah seperti ini akan lebih mudah kalian temukan. Dan juga jangan lupa untuk share video-video dari channel ini kepada teman-teman yang memiliki minat yang sama atas sejarah-sejarah menarik yang terjadi di dunia. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.